Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sora Larasati Adia Prastiwi dari kelas 11 absen 25, ingin menjelaskan bab penelitian geografi. Pertama, itu ada dasar penelitian geografi. Geografi memiliki dua cabang utama, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Geografi fisik berhubungan dengan ilmu alam, sedangkan geografi manusia menekankan di ilmu sosial. Terus pengertian penelitian itu merupakan aktivitas untuk menjelaskan sesuatu, menyelesaikan masalah, mengamati fakta dan interpretasinya, memformulasikan hipotesis dan ujinya melalui eksperimen, revisi hukum atau teori yang sudah ada. Terus dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan proses mencari jawaban atas suatu permasalahan atau pertanyaan menggunakan pendekatan yang ilmiah dan sistematis. Terus penelitian geografi merupakan penelitian yang berhubungan dengan disiplin menjawab pertanyaan geografi dan menggunakan pendekatan geografi dalam mencapai tujuan penelitian. Terus ada sifat-sifat penelitian geografi. Penelitian yang baik adalah penelitian yang mencakup hal-hal berikut, yaitu fokus terhadap masalah utama, sistematis, penelitian harus logis, terus penelitian harus reduktif, penelitian harus dapat direplika, terus penelitian bersifat generatif, penelitian berorientasi aksi, terus ada penelitian bersifat multidisiplin, penelitian bersifat partisipasif, penelitian harus efektif dari segi pembiayaan. Yang terakhir, hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk yang paling tepat pengguna. Terus ada salah satu faktor penting untuk mencapai penelitian, yaitu seorang peneliti harus melakukan kajiannya berdasarkan satu, sifat ilmiah, yang kedua ada bakat penelitian, yang ketiga ada gigi, yang keempat ada motivasi diri, yang kelima ada berani bertanya, yang keenam memiliki sikap skeptif dan penerimaan, yang ketujuh objektif maksud, terus yang kesembilan ada ketekunan, yang kesepuluh ada kejujuran dan kebenaran, yang kesepuluh ada berpikiran terbuka, yang ke-11 ada memiliki intelijensi di atas rata-rata, yang ke-11 ada berpengetahuan, yang ke-12 ada memiliki imajinasi, yang ke-13 ada percaya diri, ke-11 ada mencari kesempurnaan, dan yang terakhir memiliki semangat tim. Terus yang ketiga itu ada jenis-jenis penelitian geografi. Yang pertama ada berdasarkan tujuan, yaitu penelitian eksploratif. Yang kedua ada penelitian deskriptif, yang ketiga ada penelitian eksplanatif. Terus yang kedua ada penelitian ada berdasarkan bentuk. Yang pertama ada studi kasus, yang kedua ada survei, yang ketiga ada eksperimen. Terus ada berdasarkan metode. Yang pertama ada penelitian kualitatif, yaitu tidak bisa mengukur perasaan atau bobot sesuatu. Contohnya yaitu dari hal-hal yang tidak bisa diukur dan dinominalkan, yaitu ada cara pikir, tingkat kepuasan, rasa, dan persepsi. Yang kedua itu ada penelitian kuantitatif. Itu bisa diukur atau dihitung. Contohnya yaitu penelitian kualitas air di sungai A atau penelitian banjir daerah aliran sungai B. Selanjutnya ada permasalahan bidang geografi. Yang pertama ada fenomena geosfer. Itu jika salah satu komponen terjadi sesuatu, maka akan mengganggu komponen yang lainnya. Terus yang kedua yaitu ada fenomena litosfer, mencakup fenomena geografis yang berhubungan dengan batuan dan geologi sama bentuk lahan. Contohnya yaitu aktivitas tektonisme yang mendorong terjadinya gempa dan patahan.
Terus yang kedua ada fenomena hidrosfer. Yang ketiga ada fenomena atmosfer. Yang keempat ada fenomena biosfer. Terus yang kelima ada fenomena antroposfer. Itu dia erat kaitannya dengan hasil budaya manusia dan karakteristiknya. Terus ada perumusan masalah. Yang pertama itu ada pengalaman. Yang kedua ada membaca, ada studi literatur. Yang ketiga ada mencari dari internet. Yang keempat ada pengamatan. Yang kelima ada proposal. Yang keenam ada pelaku di lapangan. Yang ketujuh ada pengembangan baru atau fenomena yang sedang terjadi. Yang kedelapan ada konferensi, seminar, kuliah umum, dan forum diskusi. Dan yang terakhir ada teman dan bimbingan. Lanjut ada data geografi. Sumber data geografi dapat ditemukan atau data yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan merupakan data yang baik memenuhi syarat berikut, yaitu data harus objektif, data mewakili semua kondisi nyata yang ada, data memiliki kesalahan minimal, data tepat waktu sehingga jika ditemukan suatu kesalahan segera diperbaiki. Terus yang terakhir ada data berkaitan dengan variabel-variabel yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Itu ada dua data, yaitu ada sumber data primer dan data sekunder. Data primer itu diperoleh dari terjun langsung di lapangan. Yang kedua ada data sekunder, yaitu diperoleh dari sumber lain dan tidak terjun di lapangan. Selanjutnya ada jenis data geografi, yaitu mencakup ada tema sosial budaya sama tema fisik. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data geografi, yaitu dengan survei di lapangan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Yang kedua ada analisis data dari citra penginderaan jauh seperti foto udara dan citra satelit. Yang ketiga ada pengumpulan data-data sekunder dari instansi terkait maupun penelitian terdahulu. Yang keempat ada metode penelitian geografi. Itu ada metode deskriptif, ada metode studi kasus. Yang ketiga ada metode survei, yang keempat ada metode eksperimen, yang kelima ada metode historis. Yang keenam ada metode korelasional. Terus yang kelima ini ada analisis data geografi. Yang pertama ada analisis lokal, analisis distribusi. Terus ada analisis interruangan. Terus ada etika, sistematika, dan contoh laporan penelitian. Yang pertama ada etika penelitian. Yang kedua ada sistematika proposal dan laporan penelitian, yaitu ada bagian pembuka yang berisi judul penelitian, abstrak, kata pengantar. Terus yang kedua ada bagian isi yang berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Terus ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan dan saran. Terus yang ketiga ada bagian pendukung, itu ada daftar pustaka dan lampiran. Contoh laporan penelitian itu bisa ditemukan di internet ataupun di buku paket yang saya baca ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.